salam perahu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Miyaku Simanjuntak dengan judul Ki Ageng Pemanan Penguasa Mataram. Ki Ageng Pemanan nagih janji kepada Jaka Tingkir atau Sultan Hadijaya nyala takdir dari hutan Mertau menuju ke tahta Mataram. Pada masa di mana darah masih mengering, di ujung keris dan suara gamelan kerajaan bergema di sela-sela bening takbir. Tanah Jawa diguncang oleh perebutan warisan agung, tahta peninggalan Kesultanan Demak Bintoro. Di tengah pusaran sejarah itu berdirilah seorang pria muda penuh wibawa dan keberanian, Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana yang telah dikenal sebagai Sultan Hadijaya, penguasa kerajaan Pajang. Namun tahta tak pernah datang tanpa pertumpahan darah. Untuk menggenggam kekuasaan, Jaka Tingkir harus menumbangkan musuh besar Aryo Penangsang, Adipati Jepang Panelar, Bage Harimaluka dari utara yang haus kekuasaan. Dalam medan inilah dua tokoh agung muncul sebagai penentu sejarah. Ki Ageng Pemanan, pemuka Mataram dengan karisma setara raja, dan Ki Ageng Penjawi, ahli strategi dari tanah timur. Bersama putra yang muda dan berbakat, Raden Danang Sutawijaya, kelak Panembahan Senopati, putra Ki Ageng Pemanan memainkan peran penting dalam menggiring Arya Penangsang ke ambang ajal. Konspirasi, keberanian, dan kecerdikan menyatu dalam satu pertempuran penentu nasib Jawa. Ketika kepala Arya Penangsang jatuh ke tanah, kemenangan menjadi milik Pajang. Dalam pesta dan puji-pujian, Ki Ageng Penjawi menerima ganjaran besar wilayah Pati, sebuah daerah makmur yang ibarat permata di utara Jawa. Tanah subur, hamparan sawah luas, serta pelabuhan juana yang sibuk dan kaya raya menjadi miliknya. Sebuah wilayah bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga kekuasaan dan prestise. Namun satu nama justru terlewat dari perjamuan anugerah Ki Ageng Pemanan. Ia yang mengorbankan tenaga, pikiran, dan bahkan nyawa dari para pengikutnya tak kunjung menerima bagian. Dengan jiwa besar ia mengalah kepada Ki Ageng Panjawi, menunda hanya demi menjaga persatuan. 1
tahun berlalu, namun janji tak kunjung ditepati. Ia menunggu dalam diam-diam, namun hatinya menyimpan bara. Hingga pada akhirnya ia mengadukan kegundahannya kepada Sunan Kalijaga yang wali sakti, yang melintas di zaman dengan bijaksana. Melalui jalur spiritual dan bisikan langit, Sunan Kalijaga menyampaikan pesan halus namun tajam kepada Sultan Hadiwijaya. Baginda, jangan biarkan bunga yang telah mekar dalam pertempuran layu, dalam ketidakadilan. Demikian kata Sunan Kalijaga kepada Sultan Hadiwijaya. Mendengar itu, Sultan Hadiwijaya menarik napas panjang. Wajahnya muram, namun matanya menyimpan kecemasan dalam. Bukan karena aku lupa atau enggan, tetapi dalam sunyi malam aku melihat keturunan Ki Ageng Pemanahan akan mengguncang bumi ini, akan lahir dari rahimnya seorang raja besar tanah Jawa, dan dari darahnya akan mengalir tahta yang mengubur pajak. Demikian ungkapan Sultan Hadiwijaya kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun takdir tak bisa selamanya dihindari. Maka Sultan pun menyerahkan sebuah wilayah sebagai hadiah berupa hutan mentawai, tanah tak berpenghuni, hutan lebat oleh pepohonan dan semak liar. Tidak ada istana, tidak ada sawah, tidak ada pelabuhan, hanya tanah sunyi yang belum disebut oleh siapapun sebagai rumah. Orang-orang menganggapnya sebagai bentuk pengusiran halus, tapi Ki Ageng Pemanahan melihat lebih dalam. Ia melihat tanah leluhur, ia melihat tanah suci yang menunggunya untuk dilahirkan kembali. Tanah tak bernama ini akan berubah menjadi pusat bumi Jawa. Bisiknya Ki Ageng Pemanahan kepada anaknya Raden Sutawijaya. Maka dibukalah hutan itu dengan tangan doa dan keyakinan. Mereka membabat pohon-pohon raksasa, membangun pemukiman, menanam harapan. Dari tanah kosong itu lahirlah Mataram. Dari ketiadaan muncullah kekuasaan. Dari sabar yang tertunda menyembuhlah takdir agung. Dan benar sebagaimana firasat Jaga Tingkir, dari darah Ki Ageng Pemanahan akan lahir Panembahan Senopati, raja besar tanah Jawa, pendiri kerajaan Mataram Islam, kerajaan yang kelak lebih panjang dalam kekuasaan dan kejayaannya. Jejak yang tak pernah padam, kisah Ki Ageng Pemanahan menagih janji kepada Jaga Tingkir bukan sekedar catatan sejarah. Ia adalah pelajaran tentang kesabaran yang melahirkan kekuasaan, tentang janji yang membentuk dinasti, dan tentang
bagaimana tanah sunyi dapat menyembunyikan mahkota. Sebab dalam diam dan pengorbanan seringkalilah tersimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebuah tahta. Nah saudara, demikian tadi sebuah kisah Ki Ageng Pemanah menagih janji. Salam Melayu, salam budaya, sampai jumpa.